Om Swastiastu. Salam damai semua sahabat. Semoga sehat dan penuh berkat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kritik dan masukan terkait dengan konten yang admin siapkan. Setelah simekrame di Papua yang terakhir dalam rangka pengenalan Hindu Nusantara, kini kita akan melakukan simekrame di Kalimantan Utara sebagai provinsi muda di Nusantara. Para sahabat, inilah ceritanya. Kalimantan Utara merupakan provinsi pemekaran dari Kalimantan Timur dengan ibu kota di Tanjung Selor yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Penduduk beragama Hindu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 sebanyak 334 jiwa atau 0,04% dari total penduduk 770.627 jiwa. Mayoritas penduduk Provinsi Kalimantan Utara beragama Islam yang mencapai 73,33%, disusul penganut Protestan 19,4%, Katolik 6,66%, Buddha 0,53%, Hindu 0,04%, dan Konghucu 0,02%. Dibandingkan dengan penganut agama Hindu di provinsi lain di Kalimantan, maka Kalimantan Utara penganut Hindunya pada posisi yang kelima. Para sahabat, dalam melaksanakan ibadah keagamaan di Kalimantan Utara telah ada 1.480 rumah ibadah dengan komposisi 727 masjid, 600 gereja Protestan, 133 gereja Katolik, 3 pura, 14 wihara, dan 3 kelenteng. Ya, terkait dengan umat Hindu dalam melaksanakan hari-hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Pagar Wesi, Saraswati, pelaksanaan Nyepi, Siweratri, dan juga pelaksanaan sembahyang rutin Purnama Tilem dipusatkan di 3 pura yang ada di Kalimantan Utara. Para sahabat, bila para sahabat berkunjung ke Kalimantan Utara dan berkeinginan untuk melakukan persembahyangan, maka dapat menghubungi para pinandite yang menjadi pengemong 3 pura. Ketiga pura tersebut yaitu pertama Pura Agung Jagat Banwante Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang dikelola oleh 25 kepala keluarga Hindu dan menjadi tempat suci bagi penganut Hindu di sekitar kota Tanjung Selor, kota provinsi Kalimantan Utara, dan juga pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Yang kedua, Pura Agung Giri Jagatnate Karanganyar, Kota Tarakan, yang telah menjadi tempat suci bagi 120-an orang penganut Hindu dan juga para penganut Hindu yang berada di sekitar kota Tarakan. Pura yang ketiga yaitu Pura Agung Semung Jagatnate Batulindung, Kabupaten Malinau, yang menjadi tempat suci bagi sekitar 80 jiwa penganut Hindu dan juga penganut Hindu lain yang berada di sekitar Kabupaten Malinau yang belum memiliki tempat suci. Para sahabat, perjalanan Hindu di Kalimantan Utara cukup panjang. Hal ini diketahui dari keberadaan 2 bukti, yang pertama yaitu Prasasti Batu Pait dan yang kedua Prasasti Peninggalan Kerajaan Kutai. Prasasti Batu Pait ditemukan pada tahun 1914 di tepi Sungai Kapuas. Para ahli memperkirakan prasasti ini berasal dari abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Jejak Hindu lainnya yaitu pengaruh Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-5. Jejak Kerajaan Kutai dibuktikan dengan ditemukan yupa, yaitu prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dalam bahasa Sangsekerta. 2 peninggalan jejak sejarah perjalanan Hindu di Kalimantan Utara
kini tinggal kenangan. Karena penganut Hindu yang ada di Kalimantan Utara ini dominan etnis Bali yang datang karena panggilan pekerjaan, penugasan negara, atau karena profesi-profesi lain. Penganut agama Hindu yang jumlahnya kecil mendapatkan pengayoman yang sama dan setara dengan penganut agama lain sebagaimana kebijakan pemerintah. Umat Islam Kalimantan Utara sebagai penganut agama mayoritas bahu-membahu membangun kerukunan dengan penganut agama lain termasuk penganut agama Hindu. Kerukunan umat Hindu dan umat Islam serta umat beragama lain menjadi pondasi hidup damai sejahtera sesuai ajaran agama masing-masing. Bhagavad Gita Adhyaya 17 Sloka 4 menyatakan, orang yang baik satwika menyembah Brahman atau melalui manifestasi dewa-dewa. Rajasika mereka yang bernafsu menyembah para yaksa dan raksasa, sedangkan yang lain yang bodoh tamasika menyembah preta roh dan para buta. Sesuai sloka yang ada menunjukkan seluruh agama yang dianut penduduk Kalimantan Utara menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu menjadi pondasi yang mudah membangun kerukunan dan kebersamaan. Kerukunan antar umat beragama yang menjadi pondasi kekuatan hidup damai sejahtera antara sesama penganut agama tentu menjadi impian dan harapan semua penganut agama. Bagaimana pandangan ajaran agama Islam dan ajaran agama Hindu terhadap penganut agama lain? Sebab pandangan ini menjadi sangat penting bagaimana hidup rukun damai ke depan bisa dicapai. Pandangan Islam terhadap penganut agama lain dikutip dari laman Google adalah toleran dan menghargai perbedaan. Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan baik kepada orang yang berbeda agama serta tidak memaksa memeluk agama Islam. Beberapa pandangan Islam tentang penganut agama lain antara lain mengakui bahwa keragaman agama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memaksa orang lain memeluk agama Islam, melarang menistakan sesembahan agama lain, menghormati hak minoritas pemeluk agama, dan menghargai perbedaan praktik keagamaan. Nabi Muhammad sebagai Nabi junjungan penganut Islam memberikan contoh toleran yang baik dengan melindungi umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Bagaimana dengan ajaran agama Hindu? Ya, pandangan Hindu terhadap penganut agama lain adalah toleran dan menghargai perbedaan. Hindu mengajarkan untuk menerima perbedaan dan kebinekaan sebagai bagian dari kehidupan. Ajaran Hindu yang berkaitan dengan toleransi sesuai kitab suci Weda mengajarkan antara lain pertama, ajaran Ruwa Bineda yang mengajarkan untuk menerima perbedaan dan kebinekaan yang selalu ada di dunia ini. Kedua, ajaran Tatwa Masi yang mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan berempati dengan orang lain. Dan ketiga, ajaran Wasudewa Kutumbakam yang mengajarkan seluruh dunia sebagai satu keluarga tanpa perbedaan agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, dan warna kulit. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Hindu dapat menunjukkan toleransi pada penganut agama lain dengan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, bersikap rendah hati, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan dan memaafkan kesalahan orang lain, dan membangun rasa saling percaya dengan pemeluk agama lain. Bhagavad Gita Adhyaya 15 Sloka 15 menyatakan, aku bersemayam di hati semua makhluk, dariku timbullah ingatan dan pengetahuan, demikian juga kemerosotannya. Aku adalah dia yang sebenarnya harus dikenal oleh keempat Weda. Akulah
yang sebenarnya Vedanta, akulah Upanishad, dan aku juga Weda itu sendiri. Penganut Hindu di Provinsi Kalimantan Utara dominan dari suku Bali, sehingga pengaruh budaya dan tradisi Bali menonjol dalam arsitektur bangunan pura dan tata cara ritual keagamaan yang dilaksanakan. Ritual Taur Kesange dan Melasti yang sebentar lagi akan kita songsong juga dimeriahkan dengan ogoh-ogoh pada saat pelaksanaan Taur Kesange. Dengan atraksi ogoh-ogoh yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa tradisi arak-arakan ogoh-ogoh juga telah sampai di Serambi Depan Negara di Pulau Kalimantan. Jumlah penganut Hindu di Kalimantan Utara memang kecil, yaitu hanya 0,04%. Namun tetap hidup aman dan damai bersama penganut agama lainnya. Kedamaian, kesejahteraan, kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Utara merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama masing-masing. Kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan masyarakat di Kalimantan Utara akan menjadi fondasi bagi dukungan pembangunan yang besar untuk kemajuan Indonesia ke depan. Kita doakan agar umat Hindu di Kalimantan Utara selalu rukun damai bersama penganut agama lain, sehingga Kalimantan Utara sebagai provinsi baru bisa memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas. Semoga Brahman memberkati kita semua dan memberkati terutama penganut Hindu Kalimantan Utara dan penganut agama lain yang membersamai mereka membangun Kalimantan Utara. Om Santi, 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 Om.